Berniat guncangkan Indonesia, pelatih Malaysia U19 mengaku begini usai bantai Brunei. Suarakan dukungan, Indra Syafri bantah dikotomi pemain lokal dan keturunan. Masuk akal, alasan Sintayong kesulitan gunakan bahasa Indonesia. Klub Inggris tak main-main boyong pemain timnas. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Berniat guncangkan Indonesia, pelatih Malaysia U19 mengaku begini usai bantai Brunei. Usai sukses menumbangkan Brunei Darussalam dengan skor telak 11-0 di laga perdana grup C, pelatih timnas Malaysia U19 Juan Torres mengaku siap bertemu timnas Indonesia di babak semifinal. Tergabung di grup C, Harimau Malaya Muda harus bersaing dengan Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berhasil memulai laga pembuka dengan hasil apik, pelatih asal Spanyol itu berharap banyaknya gol yang dibuat pemainnya bisa membantu tim untuk merebut tiket lolos ke semifinal. Ya, juara grup memang dipastikan otomatis lolos ke semifinal, sedangkan satu tiket lainnya diperoleh oleh tim yang berstatus runner-up terbaik. Juan Torres pun berharap kemenangan tersebut juga menambah motivasi para pemain menatap laga selanjutnya melawan Singapura. Harimau Malaya Muda dan skuad Garuda Nusantara kini sama-sama memuncaki klasemen sementara grup. Timnas Indonesia U19 memang diunggulkan untuk lolos ke babak semifinal dengan kekuatannya saat ini dan juga status tuan rumah. Namun tim negeri jiran juga optimistis bisa lolos hingga babak semifinal. Bahkan pemain timnas Malaysia U19 Izzat Syahir Mozuli Hasan optimistis bahwa timnya siap tampil mengguncang ASEAN Cup U19 di Indonesia. Dengan persiapan, pemusatan latihan dan uji coba yang telah dijalani, ia yakin timnya bisa bersuah sang tuan rumah dan membawa hasil apik. Diketahui Malaysia di turnamen ini berstatus sebagai juara bertahan. Mereka menjuarainya pada edisi 2022 saat digelar di Indonesia, tepatnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, setelah mengalahkan Laos dengan skor 2-0 di final. Lantas, akankah timnas Malaysia mampu mempertahankan gelar juaranya di edisi kali ini? Suarakan dukungan, Indra Syafri bantah dikotomi pemain lokal dan keturunan. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri akui tidak akan memberikan perlakuan khusus untuk para pemainnya. Memulai turnamen ASEAN Cup U19 2024 dengan mengalahkan Filipina dengan skor telak 6-0, menariknya lini serang skuad Garuda Muda menjadi sorotan karena dua bek mereka tampil solid dan menciptakan brace. Namun di sisi lain, striker andalan Arhan Kakak yang tampil sejak awal laga gagal memaksimalkan kesempatan. Dan Jens Reven yang hadir dari bangku cadangan sukses memberikan golnya. Hal ini tentu membuat kans Jens Reven untuk tampil saat melawan Kamboja bisa jadi lebih besar. Indra Syafri menjelaskan, rotasi pun akan dilakukan pada laga selanjutnya saat melawan Kamboja. Namun tidak ada tempat spesial bagi Jens dan Kakak di laga tersebut. Mereka harus menunjukkan kemampuan terbaiknya agar mendapatkan tempat. Jangan ada dikotomi pemain lokal dan keturunan, Jens Reven dan Arhan Kakak. Keturunan dan tidak keturunan tidak ada lagi kita, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini menantang semua pemainnya untuk bisa membuktikan diri. Pasalnya, hanya pemain terbaik yang akan berlaga dan mereka harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain itu, ASEAN Cup akan jadi ajang untuk melakukan seleksi pada pemain yang bermain di Piala Asia nanti. Indra menambahkan Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, apalagi mereka sudah menggelar pemusatan latihan panjang dan berlaga di Thailand Cup 2024. Menurutnya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari ajang tersebut. Bisa menghadapi lawan yang kuat membuat mental pemain semakin solid di lapangan. Masuk akal, alasan Sintayong kesulitan gunakan bahasa Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan penyebab utama dirinya masih kesulitan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia hingga saat ini. Sintayong sudah berada di Indonesia sejak 2019, namun kemampuannya berbahasa Indonesia masih belum mendekati cukup ataupun lumayan. Pelatih asal Korea Selatan ini masih belum bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia saat berhadapan dengan awak media tanah air. Ia tetap menggunakan bahasa Korea dan memakai penerjemah, meski sesekali mencoba menggunakan beberapa kata dari bahasa Indonesia. Bukan tanpa alasan mengapa Sintayong belum bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, hal itu sangat sulit dilakukannya. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mengeja konsonan ganda yang ada dalam bahasa Indonesia, yakni huruf mati dalam satu kata. Orang-orang Korea yang berasal dari Gyeongsangdo menurut Sintayong sangat sulit untuk bisa mengeja dan membaca konsonan tersebut. Namun, Sintayong mengaku merasa perlu belajar bahasa Indonesia, terlebih setelah perpanjangan kontrak bersama Timnas hingga 2027 mendatang. Sementara itu, saat ini Sintayong masih berada di Korea Selatan. Menurut pengakuannya, ia baru akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus mendatang. Tentu diharapkan kesehatan Sintayong segera membaik karena sosoknya memang sangat dinantikan oleh publik tanah air. Klub Inggris tak main-main boyong pemain Timnas. Mimpi para penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa melihat pemain skuad Garuda berlaga di Liga Premier Inggris mungkin terwujud setelah Oxford United yang dimiliki oleh dua pengusaha Indonesia berhasil naik kasta ke divisi Championship Inggris. Kabarnya skuad The Youth tengah mengincar beberapa pemain Timnas Indonesia untuk memperkuat tim mereka. Bagaimana bisa? Ya, pemegang saham mayoritas Oxford United Erick Thohir dan Anindya Bakri siap membuka peluang bagi para pemain Timnas Indonesia yang ingin berkarir di Inggris. Ketiga pemain yang dirumorkan merapat adalah Elkan Bagot, Nathan Chuan, dan juga Marcelino Ferdinand. Kita tahu jika Elkan Bagot kemungkinan akan kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town pada musim depan. Sementara itu, Nathan Chuan yang saat ini merupakan pemain Swansea City kabarnya akan dilepas oleh klub dari Wolves itu. Kemudian Marcelino Ferdinand sendiri kini berstatus tanpa klub setelah KMS Kadense tidak memperpanjang kontraknya. Maka tak heran dengan Erick Thohir yang merupakan pemilik Oxford United sekaligus ketum PSSI, skuad The Youth memiliki peluang untuk merekrut 3 pemain tersebut. Namun langkah yang harus dilewati oleh Oxford United demi memboyong 3 pemain andalan skuad Garuda tidaklah mudah. Mereka terbentur dengan peraturan ketat serta regulasi yang berlaku di kompetisi Inggris. Namun bukan tidak mungkin untuk para penggemar sepak bola Indonesia bisa melihat pemain Timnas bisa berlaga di kompetisi Inggris dalam waktu dekat.